Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apabila kita belajar seni bela diri setelah belajar jurus-jurus, maka kita akan mempraktikkan jurus-jurus tersebut. Nah, apabila kita belajar sebuah ilmu, maka untuk membuktikan apakah kita telah memahami ilmu tersebut, maka harus diuji dengan mempelajari soal-soal. Nah, kita telah mempelajari tentang bagaimana metode penarikan kesimpulan, kita telah mempelajari tentang operasi logika-logika, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan menjawab soal-soal, kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal-soal, bertemu dengan soal-soal apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi soal-soal, khususnya dalam penalaran umum dan lebih khusus lagi kepada logika implikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, dimanapun kita semua berada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktikkan apa-apa saja yang telah kita ketahui atau apapun yang kita telah pelajari terkait dengan penalaran umum atau khususnya terkait dengan logika implikasi. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan berusaha bagaimana menjawab soal-soal yang berkaitan dengan logika deduktif atau khususnya logika implikasi yang telah kita pelajari ketika kita telah melihat pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, kita akan terfokus untuk mempelajari soal-soal. Kita akan fokus untuk mempelajari soal-soal, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal, sehingga ketika kita bertemu dengan soal-soal UTBK, kita bisa menjawab soal-soal tersebut dengan baik dan benar, ya. Oke, jadi kita akan mulai dengan soal nomor 1. Apabila misalnya ada satu materi yang mungkin belum dipahami, bisa dipelajari kembali ya, soal materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, bisa kembali dibuka video-video yang sudah ada di platform Smart School masing-masing ya. Nah, misalnya kita punya soal seperti ini sebagai soal yang pertama. Apabila Celine bermain gitar, maka Celine menyanyikan musik dari band A. Nah, sedangkan diketahui bahwasanya Celine akan main gitar. Nah, sekarang ketika kita menghadapi soal-soal implikasi, maka penting dan sangat baik bagi kita untuk menentukan apa-apa saja pernyataan-pernyataan yang ada ya, untuk menentukan pernyataan yang ada. Misalnya, apabila Celine main gitar, kita petakan ini sebagai pernyataan P. Celine main gitar adalah pernyataan P, kemudian Celine menyanyikan musik band A, ini adalah pernyataan Q. Sehingga pada pernyataan pertama kita memiliki P dan Q. Kak, bisa tidak pernyataannya saya ganti dengan AB karena saya tidak suka huruf PQ? Ya, bisa sekali ya. Bisa kita menggunakan A, kita bisa menggunakan B, kita bisa menggunakan X, kita bisa menggunakan Z. Tapi untuk pelajaran kali ini kita akan menggunakan PQ saja ya. Nah, P-nya, Celine main gitar. Q-nya adalah Celine menyanyikan musik band A. Nah, kemudian kita lihat kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua adalah Celine main gitar. Nah, ini tadi kita sudah tahu bahwasanya Celine main gitar ini adalah pernyataan P ya. Pernyataan P. Nah, karena ada dua kalimat atau kita bisa katakan dua premis, maka kita bisa tuliskan bentuk kedua premis tersebut. Premis yang pertama adalah P maka Q, karena kita memiliki pernyataan implikasi P maka Q ya. Kenapa bisa implikasi? Karena ini ada kata apabila, ada kata maka ya. Sehingga itu adalah pernyataan implikasi. Kemudian premis yang kedua atau pada kalimat yang kedua, kita memiliki pernyataan P lagi ya. Kita memiliki pernyataan P.
Nah, ketika kita mempunyai sistem premis seperti ini, di mana premis pertamanya adalah P maka Q, kemudian premis keduanya adalah P, maka tentu saja kesimpulannya adalah Q. Nah, Q ya. Jika Celine main gitar, maka Celine menyanyikan musik band A. Ternyata Celine main gitar, berarti tentu saja kalau kita pikir, oh berarti dia akan menyanyikan musik dari band A. Maka tentu saja jawabannya adalah alfa ya, tentu saja jawabannya adalah A. Kalau mau lihat materinya, silahkan buka kembali materi terkait dengan modus ponens ya. Pada pertemuan kita yang berkaitan dengan metode-metode penarikan kesimpulan, ini adalah modus ponens ya. Modus ponens. Nah, bisa dibuka-buka kembali materinya yang sebelumnya. Baiklah, kalau sudah dimengerti, kita akan lanjut kepada soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, saya akan menampilkan soal, kemudian teman-teman sekalian yang menonton video ini bisa menjawab soal tersebut sendiri ya. Bisa menjawab soalnya masing-masing. Saya berikan sedikit waktu, kemudian silahkan dijawab. Untuk soal yang nomor 2, apabila Omar kerja tugas, maka ia menggunakan laptop. Apabila Omar menggunakan laptop, maka ia harus kerja di kamar. Ternyata Omar tidak bekerja di kamar. Ya, silahkan dijawab masing-masing. Saya berikan waktu kurang lebih 1 menit, atau mungkin kalau misalnya teman-teman nonton secara delay, mungkin bisa di pause dulu ya. Untuk teman-teman yang hadir secara live, bisa langsung dijawab untuk soal yang nomor 4 ini. Silahkan. Untuk soal yang nomor 2 maksudnya ya. Untuk soal yang nomor 2, silahkan langsung dijawab untuk teman-teman yang hadir dalam live, atau mungkin kalau nonton secara delay, bisa di pause dulu videonya, kemudian dijawab ya, sebelum kita bahas. Silahkan dikerjakan. Apabila Omar kerja tugas, maka ia menggunakan laptop. Apabila Omar menggunakan laptop, maka ia harus kerja di kamar. Ternyata Omar tidak bekerja di kamar. Apa kesimpulannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Silahkan dijawab. Saya berikan waktu ya. Teman-teman yang hadir dalam live bisa langsung dijawab saja ya. Langsung dijawab. Kalau bisa, kirim jawabannya melalui kolom chat. Untuk yang nonton delay, bisa di-pause videonya, kemudian coba tentukan apa jawabannya sebelum kita bahas. Oke, sudah ada jawaban B ya. Katanya Omar tidak kerja tugas, atau B. Saya berikan sekitar 10 detik lagi ya. Oke, nah sekarang mari kita coba jawab untuk soal nomor 2 ini. Nah, lagi-lagi ketika kita memiliki sebuah pernyataan implikasi, maka yang pertama kita lakukan adalah kita petakan pernyataan-pernyataannya. Misalnya, Omar kerja tugas, kita nyatakan sebagai pernyataan P. Kenapa kita perlu lakukan tahap ini dulu? Karena yakin dan percaya ketika kita menghadapi soal yang lebih rumit, maka mungkin saja pernyataan-pernyataannya akan lebih rempong lagi ya. Lebih rempong lagi, lebih banyak pernyataannya. Jadi penting bagi kita untuk tulis dulu yang mana yang menjadi P, yang mana yang menjadi Q, bagaimana operasinya dan sebagainya. Misalnya, Omar kerja tugas adalah pernyataan P, ia menggunakan laptop adalah pernyataan Q dihubungkan dengan jika maka ya. Dia menggunakan apabila maka atau jika maka. Sehingga karena menggunakan jika maka pada premis pertama itu adalah pernyataan implikasi P maka Q. Oke ya, premis pertama P maka Q. Nah sekarang kita lihat pada kalimat kedua. Apabila Omar menggunakan laptop. Omar menggunakan laptop tadi ini adalah pernyataan Q ya. Itu adalah pernyataan Q. Harus kerja di kamar ini adalah pernyataan baru. Pernyataan baru, apa huruf sudahnya Q? Kita pakai R saja ya. Huruf setelahnya Q. Berarti pada pernyataan yang kedua, kita memiliki Q maka R. Ya, jadi kita punya pernyataan pertama P maka Q, kemudian pernyataan keduanya Q maka R. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat yang ketiga. Omar tidak bekerja di kamar. Bekerja di kamar tadi kita ketahui adalah R. Sehingga kalau tidak bekerja di kamar artinya tidak R ya. Tidak R atau negasi R. Sehingga pada premis yang ketiga, kita punya negasi R. Nah, bagaimana caranya kalau kita memiliki 3 pernyataan seperti itu? Bagaimana caranya ditarik kesimpulannya? Nah, caranya kita kerja dua-dua ya. Kita kerja dua-dua pernyataan. Misalnya, kita coba kerja dulu dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Nah, di pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini, kita memiliki pernyataan yang disebut sebagai silogisme ya. Kita punya silogisme. Bisa dibuka kembali
video delaynya untuk materi penarikan kesimpulan. Nah, dalam silogisme ini Q-nya dicoret ya. Q-nya dicoret sehingga dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua kita punya P maka R. Q-nya tadi sudah dicoret ya. Q-nya sudah dicoret sehingga kita punya P maka R. Nah, sedangkan di premis yang ketiga atau di kalimat yang ketiga kita masih punya negasi R. Atau tidak R ya, negasi R. Nah, kalau kita ingin tarik kesimpulannya ini masuk ke dalam metode penarikan kesimpulan, yaitu namanya adalah modus tollens ya. Modus tollens. Nah, kalau sudah belajar tentang modus tollens, maka kesimpulannya pasti adalah negasi P. Atau tidak P ya. Tidak P artinya Omar tidak sedang kerja tugas ya. Berarti jawabannya adalah bravo ya. Omar tidak kerja tugas. Nah, jadi kuncinya untuk soal nomor 2 ini, atau bagaimana cara materi-materi apa yang kita perlukan untuk menjawab soal nomor 2, itu adalah penarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan dasar. Penarikan kesimpulan. Khususnya silogisme dan modus tollens. Jadi kita punya 3 pernyataan, kita kerja dulu silogismenya, lalu kita kerja modus tollensnya. Kalau ada yang mau kerja modus tollensnya dulu, kemudian silogismenya dulu, maksudnya adalah kerja pernyataan 2-3 dulu, baru kerja pernyataan 1-2, itu juga benar ya. Itu juga benar. Hasilnya pasti sama, negasi P ya. Oke, jadi itu untuk soal yang nomor 2. Sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3 ya. Kita akan coba kerja soal nomor 3. Kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Wow, panjang ternyata soalnya ya. Oke, sekarang bisa dikerja terlebih dahulu, bisa dikerjakan. Jangan lupa ketika mendapatkan soal tentang logika-logika seperti ini, atau logika deduktif seperti ini, maka jangan lupa untuk tentukan dulu apa-apa saja pernyataannya ya. Nah, silahkan mungkin bisa dikerja terlebih dahulu. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk yang hadir dalam live. Untuk yang delay mungkin bisa di-pause aja dulu videonya ya, sebelum kita bahas ya. Apabila terjadi kebakaran, maka harus memanggil pemadam kebakaran. Apabila ada orang kecelakaan, maka harus memanggil ambulans. Di suatu tempat terjadi kebakaran atau ada orang kecelakaan. Nah, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari soal nomor 3 ini? Oke, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin butuh waktu lebih banyak ya, karena soalnya agak panjang. Tapi tenang, kita sebentar bisa kerja dengan menggunakan 2 cara. Cara pertamanya mungkin agak panjang, kita coba cara kedua yang lebih singkat. Oke, silakan dikerja. Jangan lupa tentukan yang mana pernyataan P-nya, yang mana pernyataan Q-nya, yang mana R-nya, yang mana S-nya, atau dan sebagainya. Bagaimana bentuk operasinya. Dan metode penarikan kesimpulan seperti apa yang bisa kita pakai untuk soal-soal yang seperti ini. Oke, bisa di pelan-pelan saja kerja soalnya, tidak usah terburu-buru. Oke, sekarang sudah ada jawaban delta ya, sudah ada yang menjawab delta. Harus memanggil pemadam kebakaran atau harus memanggil ambulans. Apakah jawabannya benar atau tidak? Kita coba ya. Kita coba jawabannya. Apabila terjadi kebakaran, maka harus memanggil pemadam kebakaran. Kebakaran ini adalah pernyataan P ya. Kebakaran ini adalah pernyataan P, misalnya. Harus memanggil pemadam kebakaran ini adalah pernyataan Q. Sehingga pada kalimat yang pertama atau pada premis yang pertama kita punya P implikasi Q. Nah, sekarang kita lanjut pada kalimat yang kedua. Apabila ada orang kecelakaan, nah kalimat baru kan? Kalimat baru. Ada orang kecelakaan ini kalimat baru. Berarti kita gunakan R ya. Kita menggunakan R. Nah, sehingga pada kalimat yang kedua, R, wow, kalimat baru ya, tidak berhubungan dengan kalimat pertama. Maka harus memanggil ambulans. Harus memanggil ambulans ini adalah pernyataan baru lagi. Pernyataan S. Wow, semakin sulit dicari kesimpulannya karena ada 4 pernyataan yang berbeda. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Atau pernyataan yang terakhir. Di suatu tempat terjadi kebakaran. Ya, terjadi kebakaran ini adalah P. Atau, hati-hati ada pernyataan atau. Kita menggunakan disjungsi di sini ya. Atau, itu lambangnya adalah huruf V, atau ada orang kecelakaan. Orang kecelakaan ini adalah, bukan Q, orang kecelakaan tadi adalah R. Ya, jadi bentuknya seperti ini penarikan kesimpulannya. Model penarikan kesimpulannya seperti yang di atas. P maka Q, R maka S, kemudian premis terakhirnya adalah P atau R.
Nah, caranya kita bisa melakukan pendekatan terhadap soal seperti ini, itu ada dua cara. Sekarang kita akan menjelaskan cara pertama, yaitu secara ekuivalensi implikasi. Nah, jangan lupa ya, dalam implikasi itu atau ekuivalensi implikasi, P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, jangan lupa ini ya. Jangan lupa rumus ekuivalensinya, silahkan buka kembali video tentang ekuivalensi implikasi jika ingin mempelajari kembali tentang ekuivalensi implikasi ya. Nah, sehingga ketika kita punya pernyataan dalam bentuk atau seperti ini, maka bisa kita ubah menjadi bentuk implikasi, yaitu negasi P maka R. Nah, pernyataan ketiganya menjadi pernyataan implikasi. Sehingga premis pertama kita tuliskan kembali, premis kedua kita tuliskan kembali. Nah, premis ketiganya sudah menjadi implikasi dengan menggunakan rumus ini, ekuivalensi implikasi ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah bisa dicoret ya, R-nya bisa kita coret, sehingga kita mendapatkan negasi P, saya hapus saja Q-nya di sini, saya simpan, sehingga kita dapatkan negasi P, maka S. Kemudian implikasi awalnya adalah P, maka Q. Nah, sekarang kita punya pernyataan seperti itu ya, kita punya pernyataan seperti yang di atas. Bagaimana lagi caranya biar bisa ada dicoret? Ya, supaya bisa ada dicoret, maka ekuivalensikan lagi ya. Kita tadi punya P maka Q. Kita punya P maka Q. Nah, pernyataan yang kedua ini bisa kita ekuivalensikan lagi. Jangan lupa kalau menyimak tentang materi ekuivalensi implikasi, ini sama dengan atau ekuivalen dengan negasi S maka P. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa review kembali materinya tentang ekuivalensi implikasi. Sehingga pernyataannya menjadi seperti ini, menjadi negasi S maka P, sehingga terjadi silogisme, P-nya bisa kita coret. Sehingga kesimpulannya adalah negasi S implikasi Q. Nah, kalau mungkin dicari di soal A, B, C, D, tidak ada ya. Tidak ada jawabannya ketika kita mencari di soal. Maka bisa kita ekuivalensikan lagi sehingga kita bisa dapat S atau Q. Ya, S atau Q. Maka kesimpulannya adalah D ya. Harus memanggil pemadam kebakaran atau harus memanggil ambulans. Jika S atau Q itu bukan Q atau S. Ya, jangan lupa deduk ini, maksud saya disjungsi ini bisa diputar ya. Jangan lupa disjungsi itu bisa diputar-putar. Jadi kalau dapat S atau Q itu sama dengan Q atau S. Nah, ini baru cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama. Cara pertama secara ekuivalensi. Nah, mungkin bisa di screenshot saja dulu untuk cara pertamanya yang secara teoretisnya ini ya. Untuk cara yang pertama, sebentar kita akan coba dengan cara yang kedua, yang lebih singkat. Kalau kita belajar di luar misalnya, katanya ini adalah cara cepat ya, ini cara cepat. Saya hapus ya, mungkin sudah di screenshot atau sudah di foto. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua. Cara kedua ini, coret-coret saja. Coret-coret. Maksudnya seperti apa coret-coret? Nah, kita akan lihat ya. Tadi kita susun ulang pernyataannya dulu. P implikasi Q, R implikasi S, kemudian P atau Q. Nah, kita akan coret-coret saja. P atau R ya. P atau R. Apa yang dicoret-coret di sini? Yang dicoret-coret di sini adalah apa yang sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Nah, jadi pernyataan yang ketiga ini bisa kita potong dulu ya. Pernyataan yang ketiga yang bentuk disjungsi ini bisa kita potong dulu, sehingga nanti kita punya dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah pernyataan yang ada P-nya, pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang ada R-nya. Nah, pada pernyataan pertama yang ada P-nya ya, yang ada P-nya itu adalah pernyataan yang pertama, P maka Q, kesimpulannya pasti adalah Q. Kemudian, premis yang kedua atau pernyataan yang kedua yang ada R-nya. Yang ada R-nya itu adalah pernyataan yang kedua ya. R, ada pernyataan kedua ini, ada R-nya. R maka S, kesimpulannya adalah S. Nah, tadi apa kata hubungnya? Kata hubungnya adalah atau ya. Kita menggunakan disjungsi, sehingga kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah Q atau S. Jawabannya sama, jawabannya adalah delta. Nah, ini cara yang lebih cepat ya. Kita bisa coret-coret saja. Kita bisa coret P-nya, kita bisa langsung tarik kesimpulannya saja, kita bisa langsung tarik S-nya saja, kesimpulannya adalah S, sehingga kita langsung dapat simpulannya Q atau S ya. Jadi kita pisahkan dulu, kemudian kita kerja satu-satu penarikan kesimpulannya. Jadi ini cara kedua, bisa digunakan untuk menjawab soal tipikal seperti ini dengan lebih cepat ya.
Tapi syaratnya jangan lupa kalau menggunakan cara cepat itu sifatnya spesifik ya. Spesifik maksudnya hanya berlaku untuk tipikal soal seperti ini saja. Ketika pernyataan pertama dan kedua tidak berhubungan, tapi dihubungkan dengan pernyataan ketiga dalam bentuk disjungsi ya. Dalam bentuk disjungsi, P atau R. Mungkin ada yang bertanya, Kak gimana kalau konjungsi? Bisa enggak? Kalau konjungsi begini, P dan R begini. Jawabannya adalah tentu saja ya, tentu saja tidak bisa. Tidak bisa, jadi harus berupa disjungsi. Tidak boleh ketika terjadi konjungsi ya. Jadi bukan konjungsi, tapi harus berupa disjungsi. Jadi kalau pernyataannya dalam bentuk dan, tidak berlaku. Tentu saja ya, tidak berlaku. Oke, jadi ini untuk nomor 3. Jawabannya adalah delta ya. Yang sudah menjawab delta, berarti jawabannya benar. Oke, lanjut lagi kita akan latihan untuk soal selanjutnya. Ya, hari ini kita latihan-latihan soal ya, karena UTBK itu soal-soal semua pastinya ya. Jadi kita perlu terbiasa melihat soal. Oke, silahkan dikerjakan. Saya kasih lagi waktu kurang lebih 1 menit. Yang join live bisa langsung dikerjakan. Yang nonton secara delay bisa di-pause dulu videonya, kemudian dikerjakan sebelum saya bahas. Oke, jadi bisa mulai bekerja ya sekarang ya. Apabila Dini minum air, dia menggunakan botol minum berwarna hijau. Yang manakah yang bernilai sama dengan pernyataan di atas? Yang mana yang bernilai sama dengan pernyataan ini? Ya. Yang mana yang nilainya sama? Oke. Jangan lupa tentukan dulu yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Kemudian tentukan apa yang bernilai sama dengan pernyataan yang di atas. Oke, opsinya juga hati-hati ya. Hati-hati dengan opsi, ada yang menggunakan dan dengan atau itu perkara berbeda dalam dunia implikasi ya. Hati-hati dengan kata dan, dengan atau, dengan jika, apabila, hati-hati ya. Oke, yang join live bisa langsung dijawab, yang nonton delay bisa di-pause dulu videonya, kemudian nanti kita akan bahas ya. Kalau sudah dapat bisa dilanjut lagi videonya. Kasih waktu kurang lebih 10 detik lagi ya, untuk menjawab soal nomor 4 ini. Oke, ada jawaban ya, ada jawaban B. Apakah jawaban B ini betul atau tidak? Kita akan lihat ya. Apabila Dini minum air, ini adalah pernyataan P ya. Kita anggap saja dia sebagai pernyataan P. Dia menggunakan botol minum berwarna biru, Q. Dan bentuknya adalah bentuk implikasi. Apabila ya, dia menggunakan apabila. Mana makanya Kak? Kok tidak ada makanya di sini? Kok cuma koma? Ya, koma ini sama artinya dengan maka ya. Bisa lihat kembali materi di Device Smart School-nya masing-masing untuk lihat kenapa bisa ini adalah maka ya. Sama artinya dengan maka. Ini adalah salah satu bentuk implikasi. Oke, anyway, kita lanjut. Jadi pada pernyataan ini kita punya P maka Q ya. Kita punya P maka Q, dan pertanyaannya adalah yang mana yang bernilai sama? Apa maksudnya bernilai sama? Bernilai sama ini maksudnya adalah ekuivalen. Ya. Bernilai sama artinya adalah ekuivalen. Nah, kalau disuruh cari yang mana yang ekuivalen, maka tentu saja kita akan menggunakan rumus ekuivalensi. Ya, kita akan menggunakan ekuivalensi. P implikasi Q itu sama dengan atau ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, kita sudah tahu ekivalensinya, kita analisis masing-masing opsinya. Dini minum air itu adalah P. Dini minum air dan. Ya, jadi sudah salah ya. Bukan menggunakan dan, tapi kita menggunakan atau ya. Oke, jadi opsi B ini salah ya. Sudah salah opsi B. Kita lihat A. Apabila Dini tidak minum air, apabila negasi P, maka dia tidak menggunakan botol minum berwarna hijau, maka negasi Q. Nah, ini juga bukan ekivalensi dari P implikasi Q. Kenapa? Karena kalau kita lanjut rumus ekivalensi di atas ini, jangan lupa disjungsi itu bisa diputar. Dan setelah kita memutar disjungsinya, kita bisa kembalikan ke bentuk implikasi. Negasi Q, maka negasi P. Nah, jadi itu saja di atas ya. Yang merupakan ekivalensi dari P maka Q, yang ekivalen dengan pernyataan P implikasi Q, hanya ini saja yang saya tuliskan di atas. Negasi P atau Q, Q atau negasi P, negasi Q, maka negasi P. Hanya itu saja yang sama, atau hanya itu saja yang ekivalen. Sehingga yang pernyataan A ini tidak ekivalen ya. Pernyataan A itu tidak ekivalen. Berarti A salah tadi, B juga sudah salah ya. Dini minum air atau dia tidak menggunakan botol minum berwarna hijau. Nah, minum air tadi ini adalah P.
dia menggunakan atau ya, pakai atau, tidak menggunakan botol berwarna hijau, P atau negasi kui. Tentu saja salah ya, bukan ekivalensi. Kenapa? Karena kalau ekivalensinya ini negasi P atau kui, bukan P atau negasi kui. Jadi ini terbalik ya tempat negasinya. Sekarang kita lihat yang D. Dini tidak minum air. Tidak minum air ini adalah negasi P, atau menggunakan kata atau lagi, atau menggunakan botol berwarna hijau, negasi P atau kui. Nah, ini adalah ekivalen ya, ekivalen. Kenapa? Karena sudah ada di ekivalensi yang kita bahas barusan ya. Nah, karena itu merupakan ekivalensi dari P maka kui, maka jawabannya adalah delta ya. Nah, jawabannya adalah D. Tapi bagaimana dengan E? Kita coba lihat E. Dini minum air dan, ya hati-hati, dia menggunakan dan, pasti bukan merupakan ekuivalensi. Nah, jadi jawabannya adalah delta ya, atau D. Dini tidak minum air atau dia menggunakan botol minum berwarna hijau. Nah, untuk yang menjawab D, congratulations, jawabannya benar ya. Oke, jadi ini untuk terkait dengan ekuivalensi. Jadi ingat itu rumus-rumus ekuivalensi ya. Bagaimana P maka kui bisa diubah menjadi negasi P atau kui. Dan sebaliknya bagaimana disjungsi bisa diubah kembali menjadi implikasi. Oke, ini untuk soal yang nomor 4 ya. Kita akan lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ya, kita lihat ya. Aulia minum kopi atau Aulia makan sandwich? Ya, sama lagi pertanyaannya. Pernyataan berikut yang mana yang bernilai sama ya. Silahkan dijawab dulu. Yang di live bisa langsung dikerja saja soalnya. Yang delay bisa di pause dulu videonya, kemudian jawab soalnya, dan nanti kita akan bahas. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit ya. Aulia minum kopi atau Aulia makan sandwich? Yang mana yang di bawah ini yang bernilai sama dengan pernyataan di atas? Ya, ini pernyataannya ya. Aulia minum kopi atau Aulia makan sandwich? Oke, bisa dijawab dulu. Hati-hati, tentukan yang mana ekivalensinya dulu. Karena pertanyaannya sama ya. Bernilai sama. Tentukan bagaimana bentuk operasinya, tentukan yang mana P-nya dengan yang mana Q-nya ya. Oke, bisa dijawab dulu. Yang live bisa langsung dijawab, bisa tuliskan di kolom chat. Yang delay bisa dijawab saja, simpan jawabannya di kertas, kita akan bahas sebentar ya. Oke, kita akan coba jawab dulu ya. Nah, sekarang kita lihat Aulia minum kopi atau Aulia makan sandwich. Dia menggunakan kata atau di sini ya. Menggunakan kata atau dia menggunakan disjungsi, sehingga kita akan menggunakan operasi disjungsi ya, atau. Aulia minum kopi ini adalah P, atau Aulia makan sandwich adalah Q. P atau Q. Nah, sekarang kita mau tanya yang mana yang ekivalen atau yang mana yang bernilai sama dengan itu. Yang mana yang bernilai sama dengan P atau Q. Nah, sekarang tadi pernyataannya dalam bentuk P atau Q. Ini bisa kita ubah menjadi implikasi. Jangan lupa, bisa kita ubah menjadi implikasi. Caranya adalah, ya kita ubah sebelah kirinya menjadi negasi P. Ya, ubah menjadi negasi P, maka Q. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti ini bentuk untuk perubahan dari implikasi menjadi disjungsi dan sebagainya. Hanya sebelah kirinya yang diubah. Nah, jangan lupa juga disjungsi itu bisa kita putar-putar menjadi Q atau P. Dan ini bisa kita kembalikan lagi menjadi bentuk implikasi. Q-nya menjadi negasi Q. Ya, Q-nya menjadi negasi Q. Bisa dilihat Q menjadi negasi Q. Maka P. Nah, jadi ini ekivalensinya di atas ya. Itu ekivalensinya di atas. Jangan lupa ketika kita ingin mengubah bentuk disjungsi menjadi implikasi atau sebaliknya, yang diubah adalah yang di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat Aulia minum kopi dan Aulia tidak makan sandwich. Ada kata dan ya. Ada kata dan berarti ini salah karena menggunakan kata dan. Ingat ekivalensi untuk implikasi itu adalah atau. Dan sebaliknya ekivalensi untuk atau adalah implikasi. Lanjut, jika Aulia minum kopi, maka Aulia tidak makan sandwich. Jadi P, Aulia minum kopi itu adalah P, maka
tidak makan sandwich. Tidak makan sandwich itu adalah negasi kui. Karena tidak ada di deret ekuivalensi yang kita telah kerjakan, maka jawabannya tentu saja bukan B ya. Jawabannya tentu saja bukan B. Oke, kita lihat yang C. Jika Aulia tidak minum kopi, maka Aulia makan sandwich. Tidak minum kopi adalah negasi P, maka berarti implikasi Aulia makan sandwich. Ya, negasi P maka kui. Oh, ada ternyata ya. Ada negasi P maka kui. Maka jawabannya tentu saja adalah Charlie ya. Jawabannya adalah C. Nah, tapi kita coba lihat yang D dulu. Aulia tidak minum kopi apabila Aulia tidak makan sandwich. Hati-hati kata apabilanya ada di tengah. Berarti Aulia tidak makan sandwich. Tadi itu adalah negasi kui. Aulia tidak minum kopi, maka negasi P. Nah, ini salah ya. Tidak ada di atas. Yang ada itu adalah negasi kui maka P. Tidak ada negasi kui maka negasi P. Sekarang kita lihat yang terakhir. Aulia minum kopi jika dan hanya jika biimplikasi itu tidak masuk dalam ekuivalensinya disjungsi ya. Aulia makan sandwichnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Jadi ini namanya biimplikasi ya. Ini tidak masuk dalam ekuivalensi untuk baik implikasi maupun disjungsi. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. Jawabannya adalah C. Jika Aulia minum kopi, maka Aulia makan sandwich. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Soal number 6 ya, soal number 6. Nomor 6. Kita lihat. Oke, apabila berkunjung ke pasar, Kiki akan membeli ayam atau sayuran. Ternyata Kiki berkunjung ke pasar. Apa pernyataan di bawah ini yang valid ya? Yang valid atau yang benar? Ya, silahkan dikerjakan dulu. Mudah soalnya ya, silahkan dikerjakan dulu. Kemudian yang live bisa langsung kirim jawabannya. Yang delay bisa di-keep saja jawabannya. Bisa di-pause juga kalau ingin waktu lebih banyak lagi ya. Yang manakah pernyataan yang valid dari premis yang telah kita sampaikan di atas ya? Apabila berkunjung ke pasar, Kiki akan membeli ayam atau sayuran. Ternyata Kiki berkunjung ke pasar. Yang mana yang valid atau yang mana yang benar? Ya, jangan lupa tentukan mana P-nya dulu, yang mana P-nya, yang mana Q-nya, apa operasinya ya. Apakah ada operasi gabungan atau tidak? Hati-hati, ada operasi gabungan dalam soal-soal seperti ini, ada juga dalam bentuk operasi gabungan ya. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Lihat baik-baik soalnya, mungkin soalnya dasar Ji tapi dipersulit sedikit ya, mungkin. Atau entahlah seperti apa. Oke, ada katanya jawaban Charlie ya. Ada jawaban Charlie atau C. Sekarang kita coba. Apabila berkunjung ke pasar, ini adalah pernyataan awal atau P. Kita anggap saja P. Kiki akan membeli ayam. Ayam itu adalah kui atau ada ataunya sayuran. Nah, jadi ini ada operasi gabungan ya. Ada operasi gabungan, ada disjungsi dalam implikasi. Sehingga kalau soal seperti ini kita mau buat notasinya, berarti premis pertamanya itu adalah P, apabila ke pasar, maka dia akan membeli ayam atau sayur, kui atau R. Nah, ini premis pertamanya, P maka kui atau R. Kenapa ada ataunya Kak? Karena ini, ada kata ataunya memang di belakang ya. Pernyataan keduanya itu dalam bentuk atau, kui atau R. Nah, sekarang kita lihat premis keduanya atau pernyataan keduanya. Kiki berkunjung ke pasar. Berkunjung ke pasar itu adalah P. Jelas ya kalau kita mau tarik kesimpulannya, kesimpulannya itu adalah kui atau R. Ya, kesimpulannya adalah kui atau R. Jadi kita bisa menganggap bahwasanya yang dalam kurung ini itu kita anggap saja dulu sebagai misalnya X ya, anggap saja dulu X. Ini untuk yang belum paham ya. Anggap saja X, sehingga kesimpulannya, penarikan kesimpulannya itu bentuknya begini. P maka X, kemudian P, maka kesimpulannya pasti adalah X ya. Kesimpulannya pasti adalah X. Nah, apa X-nya? X-nya itu tadi adalah kui atau R. Nah, itu adalah X-nya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa menggunakan teknik substitusi seperti itu ya. Tapi apapun caranya, simpulannya sama. Kui atau R. Nah, Kiki tidak membeli ayam. Ini adalah negasi kui. Kiki tidak membeli sayuran, negasi R, dua-duanya tidak valid. Kenapa? Karena harus ada salah satunya yang benar. Ingat sifat disjungsi. Disjungsi itu harus ada yang benar ya. Ingat disjungsi. Disjungsi itu harus ada yang benar. Harus ada benar.
setidaknya satu. Ya, harus ada pernyataan yang benar ketika kita ingin menilai sebuah pernyataan disjungsi. Jadi kalau kui-nya salah, R-nya tidak ditahu, maka kita belum tahu apakah ini benar atau salah. Jadi belum valid ya, belum valid. Begitu pula yang B, karena R-nya salah, masih belum valid juga. Kita belum tahu bagaimana dengan kui-nya. Yang benar adalah C ya. Tentu saja yang benar adalah C, karena C ini adalah kui atau R. Kita sudah dapat tadi kesimpulannya, kui atau R. Bagaimana dengan D? Kiki membeli ayam jika beli sayuran. Jadi jika beli sayur, jika R maka kui. Ini tidak ekivalen ya. Itu tidak ekivalen dengan kui atau R. Bisa dicari ekivalensinya. Kiki membeli sayuran jika beli ayam. Kui maka R. Nah ini juga tidak ekivalen dengan pernyataan kui atau R. Jadi jawabannya jelas. Jawabannya adalah Charlie. Tapi ketika kita ingin mencari pernyataan yang valid, kalau misalnya ada pernyataan kui, maka kui itu valid ya. Kui itu valid, kui saja ya. Misalnya, kata tidaknya ini saya hilangkan ya. Kiki membeli ayam. Maka pernyataan ini jadi valid ya. Jadi valid. Kenapa bisa valid? Karena membenarkan pernyataan disjungsi tersebut. Kenapa bisa? Karena ingat disjungsi. Disjungsi itu harus ada yang benar ya. Itu kalau saya coret ini kata tidaknya. Tapi kebetulan ada kata tidaknya, berarti akan membuat pernyataan menjadi invalid atau tidak valid ya. Oke, jadi jawabannya jelas, jawabannya adalah Charlie ya, atau C. Oke, let's continue to another question. Let's continue to the next question, to the next exercise. Kita akan coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya, soal nomor 7. Ya, jika Diva memesan kopi, dia juga memesan roti. Apabila Diva memesan roti, maka dia tidak memesan nasi. Yang mana yang pasti salah berdasarkan pernyataan di atas ya? Kita mau cari yang mana yang pasti salah. Oke, silahkan dikerjakan. Saya kasih sedikit clue. Clue-nya adalah negasi ya. Negasi. Silahkan dikerjakan. Kalau lupa materinya, bisa dibuka materi terkait dengan ekivalensi dan negasi untuk implikasi. Karena pertanyaannya adalah yang mana yang pasti salah. Oke, jadi yang live bisa langsung dikirim jawabannya. Yang delay bisa di-pause aja dulu videonya, dipikir baik-baik jawabannya apa, tentukan yang mana P-nya, yang mana Q-nya, dan seterusnya. Kemudian cari yang mana yang pasti salah ya. Ada 5 opsi, yang mana kira-kira yang pasti salah. Kata kuncinya negasi ya. Kata kuncinya negasi. Saya kasih sedikit clue dulu ya. Oke, bisa dijawab dulu, dipikir baik-baik jawabannya. Saya kasih waktu. Lihat kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah negasi. Ya, kata kuncinya adalah negasi. Kenapa sih dengan negasi? Ya, kita lihat nanti. Oke, waktu habis. Sekarang kita akan coba jawab ya. Kita lihat. Jadi kata kuncinya adalah negasi. Kenapa kata kuncinya adalah negasi? Kenapa bisa kata kuncinya negasi? Karena yang ditanyakan adalah yang pasti salah. Karena yang pasti salah ditanyakan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita punya pernyataan negasi, jangan lupa negasi itu adalah sebuah ingkaran ya. Ingkaran. Ingkaran yang mutlak mengingkari atau mutlak melawan sebuah pernyataan. Maksudnya, contohnya seperti ini. Saya memakai baju merah. Nah, itu adalah pernyataan yang salah ya. Itu adalah pernyataan yang salah. Saya memakai baju merah. Karena kalian lihat di kamera, saya pakai baju bukan warna merah, warna abu-abu ya. Saya memakai baju abu-abu. Ingkaran dari pernyataan itu adalah saya tidak memakai baju merah. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan ingkaran. Contoh lagi misalnya, kita punya suatu pernyataan yang benar. Anggaplah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini adalah pernyataan yang benarnya ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, jelas kita sudah tahu 1 tambah 1, 2. Tapi negasinya, ketika kita mau negasikan pernyataan ini, kita mau negasikan itu pernyataan, maka yang kita dapatkan adalah 1 tambah 1, bukan 2. Nah, itu yang dimaksud dengan jelas salahnya ya. Jadi negasi itu jelas mengingkari sebuah pernyataan. Itu yang dimaksud dengan negasi. Sehingga ketika kita mau cari pernyataan yang pasti salah, maka kita cari langsung negasinya. Kita lihat pernyataannya apa ini. Jika Diva memesan kopi, P maksudnya. Jika Diva memesan kopi, dia juga memesan roti. Kui. Apabila Diva memesan roti, dia tidak memesan nasi. Anggaplah R ya. Jadi kita memiliki P maka kui maka R.
kita bisa simpulkan dulu P maka R. Dan kita cari yang mana pernyataan yang pasti salah. Kalau kita mau cari yang pasti salah, berarti kita cari negasinya masing-masing ini. Negasi dari masing-masing 3 pernyataan tersebut. Nah, apa negasinya implikasi? Bisa dilihat di materi sebelumnya, negasi implikasi, atau misalnya ada yang punya catatannya, negasi dari implikasi, ketika kita punya implikasi, maka negasinya itu adalah P dan negasi kui. Nah, jangan lupa ya, negasi dari pernyataan implikasi atau negasi dari P maka kui itu adalah P dan negasi kui ya. P dan negasi kui. Nah, sehingga kita bisa negasikan satu-satu. Kita negasikan masing-masing supaya kita bisa cari pernyataan yang pasti salah. Kemudian yang kedua kita negasikan lagi kui dan negasi R. Yang ketiga kita negasikan lagi. Kesimpulannya juga dinegasikan ya. P dan negasi R. Nah, sekarang tinggal kita cari yang mana yang memenuhi negasi-negasi itu. A. Diva tidak memesan kopi atau tidak memesan nasi ya. Ya, dia menggunakan kata atau, berarti mungkin bukan itu jawabannya. Diva memesan roti dan tidak memesan nasi ya. Kita lihat yang B. Memesan roti itu adalah kui. Dan tidak memesan nasi. Dan tidak memesan nasi. Dan R. Nah, jadi bukannya hati-hati tidak memesan nasi ini adalah pernyataan R ya. Hati-hati. Jadi kui dan R bukan negasinya karena tidak ada dalam daftar negasi yang telah kita tuliskan. Diva tidak memesan kopi apabila dia tidak memesan kopi. Wah, apa ini? Sama pernyataannya ya, dan lagi pula dia menggunakan kata apabila. Jadi salah ya. Jika Diva tidak memesan kopi, ia tidak memesan nasi. Nah, dia menggunakan jika lagi. Jadi bukan ini negasi dari implikasi ya. Kita lihat yang E. Diva memesan kopi ini adalah P, dan memesan nasi itu adalah lawan dari ini. Hati-hati R-nya itu adalah tidak memesan nasi, sehingga negasi R-nya adalah memesan nasi. Jadi jawabannya adalah error ya. Jawabannya adalah E. Karena bentuknya E ini adalah P dan negasi R, kita sudah dapat tadi. Ini sebagai salah satu negasi dari implikasi ya. P dan negasi R. Nah, jadi ingat-ingat kembali tentang negasi ya. Jangan lupa selain implikasi tadi, ada juga tentang negasi. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke soal terakhir kita untuk pertemuan kali ini. Soal nomor 8 ya. Silahkan langsung dijawab. Ini adalah soal terakhir kita untuk pertemuan kali ini. Kita mungkin akan ketemu lagi dengan soal-soal seperti ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena pada pertemuan selanjutnya, yang pas selanjutnya ini, mungkin kita tidak bahas dulu tentang implikasi lagi, kita akan bahas materi yang lain ya. Anyway, silahkan jawab soal yang nomor 8. Jika Yanto berkunjung ke perpustakaan, dia akan mengajak Rina. Jika Yanto mengajak Rina, maka Inayah akan ikut. Lagi-lagi pertanyaannya adalah yang pasti salah ya. Yang pasti salah atau negasi. Silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Yang live bisa langsung kirim jawabannya, saya kasih kurang lebih 1 menit. Yang delay bisa di pause dulu, ditentukan yang mana P-nya, yang mana Q-nya, dan lain-lain. Tentukan yang mana, bagaimana operasinya, kemudian setelah itu bisa dijawab soalnya. Pertanyaannya lagi-lagi adalah yang pasti salah ya. Pasti salah. Berdasarkan premis di atas. Oke, bisa dijawab dulu. Soalnya mirip ya, jawaban yang pasti salah ya. Yang mana yang premis itu yang pasti salah. Jangan lupa kata kuncinya pasti salah, itu kata kuncinya lagi-lagi adalah negasi ya. Negasi dari implikasi ya. Negasi dari implikasi. Ya, jadi kita coba jawab saja ya. Jika Yanto berkunjung ke perpustakaan, maka dia akan mengajak Rina. Jika Yanto mengajak Rina, maka Inayah akan ikut. Sehingga kita punya pernyataan seperti ini. Mana saya tulisin saja. P maka Q, kemudian Q maka R, dan ternyata Inayah. Oke, jadi cuma seperti ini ya. Jadi P maka Q, kemudian Q maka R. Kita bisa simpulkan, sehingga kita dapat P maka R,
Dan karena yang ditanyakan adalah negasi ya. Karena yang ditanyakan adalah negasi, maka kita negasikan masing-masing ini. Semua ini masing-masing kita negasikan sehingga pada premis pertama kita dapat P dan negasi Q. Jangan lupa negasi yang tadi ya. Q maka R, kita dapat Q dan negasi R. Kemudian yang terakhir kita dapat P dan negasi R. Nah, tujuan soal kita sekarang adalah kita cari yang itu. Kita cari negasi-negasi tersebut dari 5 opsi yang diberikan di bawah. A. Yanto berkunjung dan Inayah tidak ikut. Yanto berkunjung ke perpustakaan ini adalah P dan Inayah tidak ikut. Katanya Inayah ikut ya. Katanya Inayah ikut. Ternyata di sini adalah Inayah tidak ikut atau negasi R. Ya, jadi sudah jelas jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah alfa. P dan negasi R. Karena sudah ada di kolom negasi. Oke, jadi itu tadi yang soal-soal yang kita bahas, bagaimana beberapa rupa-rupa bentuk soal, dan kita akan ketemu dengan soal-soal implikasi ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita akan lihat lagi bagaimana rupa-rupa soal-soal implikasi untuk soal selanjutnya. Namun untuk pada pertemuan selanjutnya kita tidak bahas tentang soal implikasi dulu ya. Kita mungkin akan membahas soal-soal tentang angka-angka. Karena iya, PU juga ada hitungannya. Penalaran umum juga punya hitungan. Sehingga insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar menghitung ya. Kita akan belajar menghitung. Kita akan belajar trik-trik menghitung. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung dengan mudah. Menghitung pecahan-pecahan rumit tanpa menggunakan kalkulator ya. Sehingga kita bisa menjawab hitungan-hitungan dengan lebih cepat. Tapi untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang mungkin bisa kami bawakan. Jangan lupa belajar. Silahkan buka-buka kembali video-video Smart School sebelumnya. Silahkan buka video delaynya. Manfaatkan sebanyak mungkin video-video yang telah dipelajari, baik itu pelajaran skolastik maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akid tapada salama.